Halo teman-teman, saya Kamadia Arif. Saya Hafiz Alfariji Setiawan. Kami dari kelompok 10 nih teman-teman. Kami akan membahas materi tentang PSAK terkait penyusunan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil bank syariah. First of all, kita akan membahas tentang konsep dasar dari mudharabah itu sendiri atau yang kita kenal dengan bagi hasil. Oke, jadi mudharabah atau bagi hasil itu adalah kegiatan di mana nasabah datang ke bank syariah untuk memberikan dananya, lalu bank syariah itu akan mengelola dana dari nasabah tersebut. Kemudian nasabah akan mendapatkan nisbah dari hasil pengelolaan dana dari si bank syariah itu sendiri. Nisbah yang diterima dari si nasabah itu akan sesuai dengan kesepakatan dengan bank syariah di kesepakatan di awal. Apa itu kendala dari penerapan mudharabah itu sendiri? Nah, dari materi kami, kendala dari penerapan mudharabah itu sendiri ada 3 nih teman-teman. Yang pertama itu adalah sulit menentukan keuntungan hasil. Kenapa kayak gitu? Jadi kadang untung usaha itu nggak mudah dihitung ya teman-teman. Kemudian ada moral hazard. Moral hazard itu apa? Nah, moral hazard itu adalah nasabah itu bisa aja tuh nggak jujur melaporkan keuntungannya gitu. Dan yang terakhir itu adalah masyarakat itu masih kurang paham tentang konsep mudharabah itu sendiri. Karena masih banyak orang yang menganggap bagi hasil itu sama dengan bunga, padahal itu jauh berbeda ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang PSAK ya teman-teman. Nah, PSAK itu adalah aturan yang dipakai perusahaan untuk membuat laporan keuangan teman-teman. Nah, dahulu PSAK yang dipakai untuk konsep mudharabah ini adalah PSAK 101. Nah, pada tahun 2022, PSAK-nya berubah menjadi PSAK 401 nih teman-teman. PSAK 401 ini mengatur cara penyajian laporan keuangan syariah untuk bank syariah, asuransi syariah, entitas amil, dan entitas wakaf. Pada tahun 2025, PSAK 401 itu direvisi lagi nih teman-teman menjadi namanya penyajian dan pengungkapan laporan keuangan syariah. Tujuannya supaya laporan lebih jelas, kemudian lebih transparan, dan informasi yang diberikan juga lebih lengkap. Nah, jadi intinya PSAK awalnya itu PSAK 101, kemudian diubah jadi PSAK 401 pada tahun 2025 menjadi PSAK 401 revisi tahun 2025 teman-teman. Supaya laporan keuangan syariah itu makin baik dan mudah dipahami. Selanjutnya kita bahas tentang laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil nih teman-teman. Kenapa laporan ini dibuat? Nah, karena ada 2 cara melihat pendapatan. Menurut bank mencatat pendapat dengan dasar akrual. Apa itu akrual? Akrual walaupun uangnya belum diterima, kalau udah menjadi hak bank maka dicatat sebagai pendapatan. Gitu. Tapi dari pandangan bagi hasil, pemilik dana menerima bagi hasil dengan dasar kas. Nah, artinya kalau uangnya belum benar-benar diterima, belum dihitung untuk dibagi. Nah, karena ada perbedaan cara menghitung itu, dibuatlah laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil agar semuanya jelas. Nah, isi laporannya itu yang pertama ada pendapatan usaha, kemudian pendapatan yang tersedia, kemudian bagian bank, terus bagian pemilik dana, dan distribusi bagi hasil. Tujuan laporannya tadi kayak itu tadi, transparan, jujur, kemudian nasabah juga tahu uangnya dibagi bagaimana, kemudian menghindari kesalahpahaman. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya materinya akan bahas oleh teman kita Hafiz. Sini saya ingin membawakan tentang komponen laporan keuangan bank syariah. Nah, jadi komponen laporan keuangan syariah itu ada 8. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, yang kelima adalah laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, dan yang keenam laporan dana zakat, yang ketujuh laporan dana kebajikan, yang kedelapan adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, selanjutnya adalah pengaturan PSAK terkait laporan rekonsiliasi. PSAK 401 mengatur bahwa
Bank syariah wajib menyajikan informasi mengenai pendapatan pengelolaan dana sebagai mudhorib, penyesuaian pendapatan yang kasnya belum diterima, dan pendapatan yang menjadi dasar perhitungan bagi hasil. Nah, sedangkan tujuannya adalah memastikan pembagian bagi hasil dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Nah, selanjutnya adalah tantangan dan transparansi. Tantangan utama dalam penerapan sistem bagi hasil adalah kesulitan menentukan keuntungan real usaha, moral hazard dari nasabah, dan rendahnya literasi keuangan syariah. Sedangkan untuk meningkatkan transparansi, PSAK 401 mengharuskan pengungkapan informasi terkait operasi, investasi, pendapatan, zakat perubahan, pajak penghasilan, dan yang terakhir operasi yang dihentikan. Dengan demikian, laporan keuangan menjadi lebih akuntan dan mudah dipahami. Nah, itu dulu nih teman-teman materi kita tentang PSAK terkait penyusunan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil bank syariah. See you on the next video. Bye.